Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas cerita atau kisah tentang Nabi Soleh. Nabi Soleh alaihi salam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran kepada kaum Samud yang berada di Al-Hijr. Kaum Samud merupakan suatu kaum yang mayoritas warganya memiliki banyak keahlian seperti bercocok tanam, beternak, dan arsitektur. Namun, keahliannya tersebut yang membuat kaum Samud menjadi sombong dan angkuh. Gaya hidup kaum Samud selalu dihiasi dengan kemaksiatan, yaitu berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina, dan melakukan tindak kejahatan. Karena gaya hidup kaum Samud telah menyimpang dari ajaran Allah, maka Allah mengutus Nabi Soleh alaihissalam untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Nabi Soleh mengajak agar mereka bertakwa dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Soleh pun berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hamba-hambanya." Quran Surat Hud ayat 61. Mendengar seruan yang telah dikumandangkan oleh Nabi Soleh, para kaum Samud malah marah dan menjawab, "Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah orang yang diharapkan dari kaum kami. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sesungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Quran Surat Hud ayat 62. Dengan adanya respon tersebut, sekelompok kecil dari kaum Samud memang telah menerima ajaran Nabi Soleh. Namun, sebagian besar orang-orang kaya dan berkedudukan tinggi tetap bersikeras menolak. Mereka menganggap ucapan Nabi Soleh hanyalah kosong belaka. Dengan adanya penolakan dari kaum Samud sendiri, Nabi Soleh tidak lekas menyerah dengan keadaan. Kemudian Nabi Soleh mohon kepada Allah untuk memberikannya suatu mukjizat agar mereka percaya. Allah memerintahkan Nabi Soleh untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu. Lalu muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk dari Allah. Setelah diturunkan mukjizat tersebut, Nabi Soleh berkata, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat. Sebab itu, biarlah dia makan, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab." Quran Surat Hud ayat 64. Para kaum Samud melihat peristiwa tersebut langsung kaget dan terperanjat. Sebagian mengakui akan kenabiannya, namun kebanyakan dari mereka malah membenci dan menganggap bahwasanya Nabi Soleh melakukan sihir. Nabi Soleh berpesan kepada kaumnya untuk tidak mengganggu unta betina tersebut. Dia mengizinkan kaumnya untuk memerah dan meminum susu dari unta yang diturunkan oleh Allah. Namun, keberadaan unta yang dimukjizatkan kepada Nabi Soleh malah membuat kaum Samud marah. Karena unta itu meminum banyak dari sumber air kaum Samud. Selain itu banyak ternak kaum Samud yang kekurangan air. Hal itulah yang menjadi dasar kaum Samud untuk melakukan rencana jahat, yakni membunuh unta betina tersebut. Suatu hari dua pemuda kaum Samud yang bernama Musadda bin Muharrij dan Gundar bin Salif berhasil membunuh unta betina tersebut dengan cara mengawasi unta saat akan minum. Dengan cepat Musadda memanah betis unta betina tersebut dan Gundar menikam pedangnya di perut unta tersebut. Melihat unta yang telah dibunuh oleh kaum Samud membuat Nabi Soleh bersedih. Lalu dia mengatakan bahwa akan datang azab bagi kaum Samud yang tidak mau menerima jalan yang benar. Tanda-tanda diturunkannya azab tersebut adalah pada hari pertama, saat terbangun mereka akan menemui wajah mereka menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka akan menjadi merah. Dan di hari ketiga, wajah mereka akan berubah menjadi hitam. Pada hari keempat inilah turun azab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hari turunnya azab, Nabi Soleh serta para pengikutnya pergi meninggalkan daerah tersebut. Mendengar ancaman dari Nabi Soleh, kaum Samud berencana untuk membunuh Nabi Soleh.
ketika mereka akan membunuh Nabi Saleh, tiba-tiba muncullah petir yang menggelegar dan gempa bumi yang sangat dahsyat. Tiba-tiba batu-batu besar yang tidak diketahui dari mana datangnya menimpa kepala mereka, dan mereka pun binasa. Ya, itu adalah kisah dari Nabi Saleh dan kaum Samud. Bagaimana terdapat pelajaran yang sangat luar biasa bahwa kita sebagai seorang muslim tidak boleh keluar dari ajaran Islam dan harus selalu mematuhi apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Sekian dari kami, semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.